Jadi kita pelan-pelan masuk epistemologi sekaligus ontologi. Jadi kalau ngomong epistemologi itu nggak bisa dipisahkan sama ontologi. Nanti juga nggak bisa dipisahkan sama aksiologi. Pelan-pelan loh. Ngawalinya gimana? Oke, ngawalinya dari pokok-pokokan. Sumber itu Gusti Allah. Diperinci Gusti Allah itu kan zat, nur, apalagi zat, nur, sir, sifat, asma. Nah baru dari sifat dan asma ini nanti muncul kata alim kan, yang maha mengetahui. Jadi sumbernya itu ya pokoknya ya ning zat Gusti Allah. Tapi medune ning gone asma dan sifat al-alim. Diakses terus. Allah diguno, diakses. Yang akses siapa ini? Yang akses orang, yaitu Gus Umar. Ngaksesnya dengan apa ini? Yang dengan perangkat yang sudah disediakan juga oleh Tuhan. Apanya kira-kira? Perangkat-perangkat pengetahuan kita itu apa? Ya panca indera kita, ya pikiran kita, ya hati kita, perasaan kita. Ini tak garis sederhana ya. Panca indera nanti menjadi pengetahuan yang empiristik, yang empiris, pengetahuan yang terindra. Yang akal nanti ada perinciannya, itu ada akal, ada fikir. Itu juga pengakses, sebut alat atau alat untuk mengetahui. Rasionalis nanti jadi, logis jadi. Ada lagi alat untuk mengakses pengetahuan itu, yakni hati. Kalau operandinya, modusnya, istilahnya, ada yang bilang yang populer sih zauq. Jadi pengetahuan yang zauqiyah. Cara bahasa kerennya apa? Bahasa kolonannya apa sih ini? Intuitif apa ini? Intuisi. Itu kita punya beberapa alat. Jadi Gus Umar itu menggunakan seluruh daya keilmuannya, alat-alat mengetahuinya itu, semuanya digunakan untuk menangkap realitas yang ingin disampaikan. Panca indera saja, versi Gus Umar kan dibikin 10. 5 panca indera, ada 5 lagi yang batin. Nah, singkatnya begitu. Terus ada tema atau isu begini lagi. Pengetahuan dari Allah itu kan pengetahuan yang suci. Allah itu maha suci. Berarti mengaksesnya pun dengan kesucian. Kalau pengetahuan dari yang maha suci, mengaksesnya, akses itu apa ya? Numpriye, nampan ini tidak dilambari kesucian, ya nggak matching kan berarti. Logis kan ini berarti kan? Berarti harus menangkapnya dengan kesucian pula, minimal secara kaifiyat teknis dalam tradisi Islam. Kalau mau belajar harus sesuci dulu, wudu dulu kan, niatnya harus suci. Jadi secara kaifiyat badan kita harus suci, karena kita mau menangkap pengetahuan yang suci dari yang maha suci. Sebut Saintia Sakra kalau saya Nasr bilang. Oke. Jadi kita persiapan raga ini juga kita harus bersih-bersih gitu kan, dengan wudu gitu kan.
Terus niatnya juga harus suci. Nggak bisa kita mengambil pengetahuan suci, niatnya nggak suci. Atau niatnya, bahasa lainnya bukan suci ya. Kan ada sakral, ada profan. Niatnya profan. Niatnya, ben aku jadi orang pinter, ben ku untuk buji, untuk pacar aja. Itu kan niat yang duniawi. Nggak saya pesantrennya. Niatnya profan gitu loh. Atau aku ben untuk duit yang apa lah gitu. Bisa dibayangkan, bisa dilanjutkan dengan niat-niat yang profan kira-kira begitu, yang duniawi. Nggak bisa juga, atau nggak matching juga. Bahasanya apa? Nggak klop juga itu. Jadi pengetahuan dari yang Maha Suci diterima oleh hambanya sebagai wadah menerima itu. Bahasa Kesuma khas nih. Talang aturipun Gusti. Cuma talang aja gitu ya. Yang menerima talang aja. Talangnya harus suci. Niatnya pun harus suci. Karena kita mau mengakses pengetahuan saintia sakra, atau mungkin lebih tepatnya ilmu laduni. Laduni secara etimologi kan dari sisinya, dari sisiku, punya ke Tuhan. Nah, punya Tuhan suci ya, kamu nggak sesuci mau menerima. Nah, itulah yang disebut tradisionalisme. Dalam pengertian soal epistemologi, orang tradisional meyakini tradisional itu sebenarnya kalau terjemahan anunya sebenarnya pewarisan. Jadi ilmu itu kita warisi saja. Kita dilimpahi saja ilmu. Bukan milik kita. Milik tetap Allah, ilmu milik tetap Allah. Itu mukadimah, poin penting menurut saya. Positioningnya begitu. Jadi podo-podo aja teh urusan. Podo-podo talang ature. Makanya kita meyakini majelis ini sebagai wadah untuk mencari ilmu, untuk ngadain ilmu. Sebagai wadah, turunnya di wadah ini. Padahal wadahnya banyak. Ada Waji, ada terus yang ganteng itu, ada jenengan. Masing-masing punya kapasitas sendiri. Itu pasti akan diberi oleh Tuhan. Mungkin lewat malaikatul muqarrabin, malaikat yang mengilhami. Si ilham. Aku ngomong apa, atau Mas Labib ngomong apa, Pak Guru bisa dapat inspirasi, bisa dapat ilham. Beda ilhamnya dengan Kang Ridwan. Sudah gitu loh. Padahal teksnya dibaca sama. Itulah kekayaan ilmu ilhami. Ya nanti makanya kita siapkan wadah. Makanya di awal tadi saya bilang, jangan minder, sama-sama kita, sama-sama awam, sama-sama wadah, sama-sama ndonga sebagai talangi ben ngilmu Gusti Allah ini ben turun. Cahaya keilmuan akan turun. Ya al ilmu nurun kan. Ilmu itu nurun kan cahaya. Oke, itu nah jelas al ilmu nurun. Allahu nurus samawati wal ardh. Al ilmu nurun. Kan ilmunya Allah turun tidak berbentuk tulisan kan? Tidak berbentuk tulisan Arab kan? Tidak berbentuk tulisan Jawa ataupun Indonesia juga. Turunnya kan makna kan aslinya. Yo makna yo rosos dalam campur-campur kan Bu. Nah, sekarang pertanyaan, posisi bahasa bagaimana ini? Mau bahasa Arab, mau bahasa Jawa, mau bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat, sebagai perangkat untuk menampung makna, menampung al-alim tadi. Padahal Allah al-alim ilmunya sangat luas. Pengertian katakanlah A, pengertian tentang apa? Ikhlas misalnya. Pengertian kata hamba misalnya. Hamba yang ikhlas misalnya. Kita rumit lagi tuh. Penggabungan dua kata antara hamba sama ikhlas. Bagaimana posisi bahasa menampung pengertian ini?
Padahal pengertian itu datang dari yang maha suci, datang dari yang maha luas. Berarti ilmunya luas, berarti ilmunya tak terbatas. Allah nggak terbatas kan? Infinite, mutlak dan tak terbatas lagi. Di dalam surat apa gue? Akhir surat Al-Kahfi itu gimana? Satu ayat sebelum surat sebelum terakhir. Yang terakhir kan qul innama ana basyarun. Ilmuku pokoknya banyak banget, terus misalnya ditulis dengan tinta lautan. Coba bacain, Mas. Albert bisa terbitan. Buandra, seru ah. Sambil istirahat nih coba. Kalau mau ya udah. Lana dan LDL online software. Cara bersih. Itu pengen menggambarkan ilmunya Allah nggak terbatas. Padahal bahasa itu terbatas. Buktinya terbatas apa? Alif sampai ya, A sampai Z. Jadi berarti kita harus mempunyai kesimpulan dan pengertian bahwa bahasa hanya sakadar saja. Kira-kira artinya ngono. Sing pengertian sing bener paling bener, sing soap, ya Allah, Allahu a'lam bisawab. Karena satu tadi, secara logis bahasa itu terbatas. Mau menampung yang tak terbatas ya. Itu satu. Berarti ada degradasi atau apa? Kalau cahaya berarti degradasi ya, istilahnya ya. Ada pengurangan pasti. Jadi ini ada pasti ada pengurangan. Karena Allah itu pengen menurunkan makna. Set gini, tiba-tiba ditangkap oleh Gus Umar. Set, Gus Umar sendiri itu kan terbatas. Berarti pengertian yang diturunkan Allah ke alam pikir, alam rasanya Gus Umar pasti sudah terdegenerasi itu. Satu. Kedua, pengertian yang sudah ditangkap oleh Gus Umar, oleh musonif, ditampung dalam perasaannya pikiran, dituangkan dalam bahasa, berkurang lagi tuh, karena berkaitan dengan kecakapan bahasa, kecakapan mengatur urutan logika. Oh ini aspeknya ada beberapa lagi nih nanti, terkurangi lagi kan. Belum kekayaan bahasa. Tentu saja bahasa mana yang film God Must Be Crazy ini di negara mana Gus itu? Afrika mana itu kan? Dia itu tidak punya kosakata mencuri. Kosakatanya terbatas. Coba kalau ada sebuah kebudayaan yang tidak punya kata mencuri, bagaimana Allah mau memberi pengertian mencuri? Nggak ada kosakata mencuri. Tentu saja kekayaan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab berbeda-beda. Semakin kaya bahasa itu berarti katakanlah ya, kira-kira ya, Allah pengen menampung pengertiannya lebih leluasa dong. Karena mufradat kamusnya itu lebih banyak. Pilihan kata, diksinya lebih banyak. Jadi enak. Coba kalau satu bahasa, satu negara gitu, kumpulan kamusnya tuh Mas, berapa puluh ribu kata, bandingkan dengan bahasa Jawa, bahasa Arab yang berjuta-juta kata. Pasti potret pengertian dari alim itu lebih apa namanya? Potret lebih sempurna dengan perangkat bahasa yang lebih kaya kira-kira begitu.